Oke teman-teman, step kedua adalah kita harus melepas bagian drat gear full pumpnya, yaitu dengan menggunakan tanggem. Kita jepit begini. Kalau teman-teman tidak mempunyai, boleh pakai tali cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu. Teman-teman subscriber, kita berjumpa kembali tentunya dalam sharing-sharing pengalaman pekerjaan. Oke, untuk sharing kali ini saya menemukan kasus di mana pompa atau gear oli pump atau gear pompa olinya ini sudah aus, dimana kita harus melakukan penggantian. Tapi pada penggantian ini kalau tidak tahu trik pasti akan membelah mesin semua. Dan untuk sharing kali ini saya akan mengganti oli gear pompa oli ini tanpa membongkar atau menurunkan mesin secara full atau penuh overhaul. Tapi saya akan punya trik dengan sedikit menghemat tanpa harus membongkar semua mesin. Oke, sebelum ke menu pokok, marilah kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, dan teman-teman yang di sana saya doakan pula selalu diberi keberkahan, kesehatan, rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita akan menuju inti dari pada pembahasan yang akan kita bahas nanti, yaitu mengganti gear oli pump pada motor Supra. Kebetulan saat ini saya sedang menangani, karena pada waktu-waktu yang lalu saya tidak melakukan atau sharing, dan ini adalah wujud gear oli pumpnya sebelum keausan terjadi, dan ini sudah terjadi, dan tentunya mesinnya itu sangat berisik sekali. Oke, langsung saja saya akan kasih tahu trik yang lebih hemat. Oke teman-teman, untuk langkah awal kita persiapkan atau saya persiapkan sebuah dray dan tang. Ini sebagai alat untuk melepaskan gear ini, dengan cara yaitu kita harus melakukan pembetelan pada karetnya dulu. Ini dipukul sampai benar-benar karet tersebut itu lepas. Sampainya begini, karet ini harus kita lepaskan dari as tengah tempat dudukan drat ini. Ini karetnya harus dilepas semua agar bisa memudahkan dalam penggantian nanti. Oke, nah, ikuti saja bagaimana triknya agar teman-teman bisa paham dalam melakukan penggantian oli full. Oke, ini kita betel melingkar sampai karetnya itu lepas dari besinya, atau kita hancurkan saja karetnya agar pada saat nanti kita melepas bagian tengahnya itu lebih mudah, karena trik ini tanpa membelah mesin. Kalau bisa hancur itu lebih baik karetnya. Pokoknya pukul melingkar sehingga karet tersebut benar-benar tidak melekat pada bagian besi tengah itu. Oke teman-teman, ini sudah lepas dengan sendirinya. Ini adalah as, ini lepas setelah bagian besi ini dan karet ini itu terpisah dengan cara seperti tadi. Oke, saya akan lepas ini, kemudian masukkan gear full pumpnya itu kembali. Oke, saya akan lepas bagian ini, yaitu drat
Pumpnya ini seperti ini utuh. Saya lepas dulu, kemudian masukkan ringnya ini. Oke teman-teman, step kedua adalah kita harus melepas bagian drat pumpnya, yaitu dengan menggunakan tanggem. Kita jepit begini. Kalau teman-teman tidak mempunyai, boleh pakai tang cepet sama tang diketop. Oke, di sini saya menggunakan tang cepet. Ini tang cepet sama ragum istilahnya, atau tanggem. Saya akan cepet dulu sampai kencang. Ini kencangkan dulu bagian ini. Oke, setelah ini kita cepet dengan tang cepet, kita putar ke kiri. Ini sudah kendor, malah kebetulan sekali. Cara melepasnya adalah begini. Pada saat as tersebut sudah keluar. Oke, lepaskan dulu as. Pumpnya tadi, ini adalah wujudnya. Oke, setelah ini terlepas, kita masukkan kembali, atau asnya ini dimasukkan kembali ke sarangnya. Masukkan ke dalam begini lagi. Ini dimasukkan lagi. Oke, setelah masuk begini, ini masukkan begini. Setelah terpasang, kita lihat bagian sananya, bagian sebelah atau blok sebelah yang sudah dibongkar tadi, atau sudah dibongkar lebih dahulu. Syaratnya memang harus dibongkar begini pada bagian atau sebelah kanan blok mesinnya. Ini sebagai perantara kita untuk melakukan pengencangan nanti pada gear full pumpnya atau gear oli full pump. Di sini pada ujungnya yaitu ada bagian pipih, nanti kita tanggem pakai tang atau tahan pakai tang lancip. Oke, kita akan lanjut ke pemasang gear. Oke, menginjak step ketiga adalah melakukan penggeridaan pada bagian besi tapi kita teliti dulu bagaimana yang harus digerida. Pada sisi ini, bagian ini besi tidak terlalu menonjol, tapi bagian sisi yang satunya lagi itu agak menonjol. Disitulah nanti saya akan melakukan penggeridaan agar memudahkan memasukkan ini ke dalam mesin. Oke, langsung saja kita melakukan penggeritaan. Ingat, bagian yang lebih menonjol dari sisi ini. Ini ada dua sisi, satu dan sisi ini. Bagian ini lebih menonjol atau lebih besar pada bagian ini. Oke, saya akan melakukan penggeritaan, pencoaan. Ikuti saja. Oke, setelah saya selesai melakukan penggeritaan, begini tampaknya atau penampakannya. Pada bagian ini lebih cekung agar pada saat melakukan pemasukan pada mesin nanti bisa begini jalannya, dan begini kita memasukkannya. Oke, kita lempar dulu atau lama agar dalam pemasangan nanti itu lebih mudah
Oke, kita akan menuju ke mesinnya dan akan pasang. Oke, step final atau pemasangan terakhir pada yang sudah digerinda dengan posisi begini. Ingat, posisinya mencengkung atau melengkung begini. Ini ada posisinya pada gear full pumpnya. Kemudian pada bagian sini sudah dilakukan penggelitaan sedikit untuk memudahkan dalam memasukkan gearnya nanti. Pada as pumpnya, pada ujungnya itu terlihat pipih. Ini kita gunakan untuk memegang atau menjepit begini dalam pengencangan gear full pump. Mesin bagian sana. Jadi siapkanlah tang lancip, fungsinya begini nanti. Oke, saya akan simulasikan nanti. Masukkan dulu full pumpnya, as gearnya dulu ke dalam mesin. Kita ke arah sana, bagian kanan dalam simulasi nanti. Pada ujung pipi ini kita jepit dengan tang begini nanti. Setelah melakukan atau memasukkan gearnya nanti dalam pengencangan gear nanti agar lebih mudah. Oke, kembali ke bagian bak kiri di mana terdapat, kita masukkan pada bagian ini di bagian dalam. Yang lebih tebal ini yang gerinda tadi itu berada di bagian dalam. Masukkan saja sambil mendorong sedikit atau memaksa sedikit, memang agak sedikit susah, tapi usahakan benar-benar masuk dulu. Masukkan saja dengan menekan agar lebih mudah masuk atau supaya bisa masuk begini jadinya. Ini sudah masuk. Sekarang kita putar ke kanan atau ke kanan sebagai tahap pengencangan pada gear olehnya itu tadi. Kalau ikut berputar asnya tadi saya sudah kasih tahu, lakukan penjepitan dengan tang lancip pada ujung yang pipih tadi atau as tadi. Begini, ulang lagi ya. Ini ditekan kencang, kemudian bagian gear sana dikencangkan. Nah, kira paham teman-teman, agar as tadi tidak berputar. Fungsinya begini. Ini kita tekan benar-benar kencang pada bagian pipih tadi, sehingga dalam memutar gear ini itu lebih mudah. Oke, setelah bagian sana kita pegang dengan tang jepit tadi, putar ke kanan. Pada ini sudah bisa gear oli pump, bukan gear full pump, oli pump. Oke, setelah mentok begini bautnya atau dratnya, pada unjuk dratnya dianggap selesai, karena setelah dipasang kampret nanti pastinya akan mengencang sendiri. Oke teman-teman, itulah laser yang saya bagikan dalam pemasangan pompa oli dengan sederet trik tadi. Semoga teman-teman bisa menggunakan atau melakukannya dalam pengganti full pump, oli pump bukan full pump. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk sharing kali ini. Apabila ingin komen-komen silahkan komen positif.
Apabila suka silahkan like, apabila ingin berbagi silahkan share di jejaring sosial Anda. Dan saya akhiri dengan lafal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hitam dari saya, semoga bermanfaat.